Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 042. Setelah selesai sarapan pagi itu, HP-nya baru berdering. Ia cepat-cepat meraih HP di atas meja. Ia merasa senang setelah melihat nama pemanggil. Ternyata yang menelpon adalah Brand. Ia bertanya kenapa sudah 2 hari ini tidak memberi kabar, dan HP-nya tidak bisa dihubungi. Brand menceritakan bahwa HP-nya lagi error. Mendengar cerita Brand, ia pun mengerti. Padahal ia sangat kesal karena tidak ada kabar. Untuk menghilangkan rasa kesalnya, Maisie menanyakan kapan pulangnya. Brand hanya bilang kalau sudah selesai ia akan langsung pulang. Sudah beberapa menit mereka berbincang lewat telepon. Akhirnya Brand menutup teleponnya. Di pagi itu, setelah ditelepon Brand, ia melanjutkan aktivitasnya di rumah. Karena cuaca pagi itu drastis berubah menjadi mendung, maka ia memutuskan tidak akan kemana-mana. Dengan kondisi sudah tenang, ia akan bisa beraktivitas dengan baik. Di sela ia beraktivitas di depan layar komputernya, ia menyempatkan menghubungi semua direksi dan direktur. Ia menanyakan, bagaimana manajemen sekarang? Apakah perlu untuk dipikirkan lagi? Semua direksi maupun direktur mengatakan semua baik-baik saja. Akan lebih baik kita jalankan dulu manajemen yang telah kita susun sebelumnya. Sudah setahun lebih, Bapak Marzegas pergi. Ia hanya baru menjalankan apa yang sudah terbentuk. Karena yang paling diutamakannya, bagaimana semua perusahaan yang ia pimpin ini tidak terjadi kemunduran. Jikalau ini terjadi maka ia akan merasa malu. Jadi ia belum terlalu ambisi untuk menambah perusahaan. Tetapi andai kata ada yang hendak menjual sahamnya, ia akan terima. Dengan keadaan sedang berpikir tentang itu, tiba-tiba HP-nya berdering. Namun ia melihat nama pemanggilnya ternyata Deki, orang kepercayaannya sendiri. Maisie langsung menanyakan ada kabar apa. Deki cuma bilang ada perusahaan yang hampir failed. Pemiliknya hendak menjual semua sahamnya. Padahal perusahaan itu sudah tergolong besar kalau dilihat dari jumlah karyawannya. Mendengar cerita orang yang ia percayai, Maisie merasa terharu. Karena kalau perusahaan tersebut tidak diselamatkan, maka akan banyak pemutusan hubungan kerja. Pasti pengangguran akan meningkat. Maisie akhirnya menyuruh Deki memastikan legalitas perusahaan tersebut. Kalau sudah jelas, nanti kasih kabar, kata Maisie. Telepon pun ditutup. Setelah telepon ditutup, ia melanjutkan aktivitasnya yang belum selesai. Namun ia masih terpikirkan dengan kabar yang baru disampaikan oleh orang kepercayaannya. Ia sangat prihatin, sebab ia memikirkan nasib semua karyawannya. Karena ia pernah mengalami seperti itu di waktu ia bekerja di kantor Ibu Seinwa. Bagaimanapun ia akan menyelamatkan semua karyawan yang akan dirumahkan. Dengan kabar yang baru ia terima dari Deki, ini salah satu pelajaran yang sangat berharga baginya. Jangan sampai perusahaannya akan bernasib sama. Memang sekarang ini perekonomian sedang sulit di segala bidang. Keadaan yang sangat sulit. Kalau ia hanya memikirkan dirinya saja, tidaklah sulit. Tetapi yang ia pikirkan ribuan pegawai dan karyawannya, yang kebutuhannya mayoritas dari perusahaannya. Itulah sebab ia harus bekerja keras memikirkan supaya tidak terjadi pengurangan karyawan. Dengan gerak cepat, Deki telah menelusuri perusahaan yang akan menjual semua sahamnya. Ternyata Deki telah melihat semua dokumen perusahaan tersebut legal dan tidak sedang bermasalah dengan hukum. Maka ia menginformasikannya kepada Maisie. Karena ia telah bertemu langsung dengan pemilik perusahaan tersebut, hingga mereka telah berjanji akan menindaklanjutinya besok pagi. Maisie telah dikasih tahu bahwa besok akan ada pertemuan dengan bos pemilik perusahaan itu. Waktunya tepat di siang hari. Waktu yang telah ditentukan hanya beberapa jam lagi. Maisie bersiap-siap untuk berangkat.
Ia mengajak Veronica, sedangkan Deki menunggu di perusahaan, di mana tempat yang mereka sepakati kemarin. Ternyata alamat yang dikasih Brand kemarin lumayan jauh juga, tetapi ia sangat senang walaupun membutuhkan waktu hampir 1 jam, karena kalau hendak menuju ke alamat yang dimaksud, di kiri kanan jalan banyak pohon hijau yang lebat. Tiba di alamat perusahaan tersebut, Maisie telah melihat Deki yang sudah menunggu. Setelah berbincang-bincang, Deki mengajak Maisie untuk menemui bos besar itu di ruangan yang telah ditentukan. Mereka bertemu dan di dalam ruangan. Dalam perjalanan menuju ruangan itu, ia sempat melihat karyawan yang sedang bekerja. Di situ juga Maisie merasa miris. Kalau perusahaan ini tidak diselamatkan, akan begitu banyak pengangguran. Mungkin juga mereka hidupnya tergantung di sini. Dalam pertemuan mereka, hingga tercapai kesepakatan, jual beli saham sudah selesai. Setelah sudah ada kesepakatan, Maisie permisi pulang, dan ia hanya berpesan kepada Deki untuk mengurus semua dokumennya. Apabila sudah selesai, maka kasih kabar kepada saya, kata Maisie. Waktu di perjalanan pulang, Maisie meminta kepada sopirnya untuk pelan-pelan saja, karena ia sangat merindukan hutan hijau seperti di kiri kanan jalan. Udaranya masih sejuk, tidak seperti udara di kota. Walaupun perjalanan sudah pelan, tidak terasa juga mereka sudah memasuki pintu kota. Penanda mereka tidak akan lama lagi sampai di rumah. Hanya butuh waktu 15 menit. Mereka sudah tiba di rumah. Deki setelah ditinggal pulang oleh atasannya, ia langsung mengurus dokumen yang dibutuhkan. Tidak dipersulit selama pengurusan dokumen. Akhirnya hari itu juga selesai semua. Hanya saja pembayaran yang belum selesai. Tapi itu urusan Maisie sebagai pemilik modal. Karena semua selesai, transaksi akan pasti terjadi. Karena harga saham yang harus ia bayar bukan sedikit, maka ia mengasih tahu Brand. Ia sengaja selama ini belum dikasih tahu. Takut gagal lagi seperti kemarin. Karena ini sudah pasti, maka ia akan kasih tahu dulu sebelum transaksi. Maisie mencoba menelpon Brand yang masih di luar negeri. Namun sudah dicoba beberapa kali, teleponnya tidak diterima. Padahal dalam kondisi aktif, Maisie masih juga tetap mencoba menelpon. Akhirnya, terima kasih Anda tetap setia menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel, agar tidak ketinggalan video terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.